Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujibat tabsyiriha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyyil qadr al-'azimil jadd wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah bukan karena nikmat iman tersebut, maka mungkin kita masih tertidur di atas tempat tidur yang empuk. Namun dikarenakan Allah memilih kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nurul Alamin, cahaya alam semesta. Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Rasulullah SAW, dan beliau itu adalah Sayyidul Mursalin. Beliau itu adalah penghulu dan pemimpin daripada semua para nabi. Bayangkan kondisi dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Saya, Bapak Ibu semuanya tidak akan pernah tahu tentang Tuhan, tentang Allah, kalau seandainya kita tidak pernah dikirimkan baginda Rasulullah SAW. Subuh yang berbahagia ini, kita tahu cara memuji Allah itu dikarenakan adanya Rasulullah SAW. Maka sangatlah pantas apabila kita selaku umatnya, kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena agar rasa cinta tersebut terpatri di dalam kita, di dalam jiwa sanubari kita, sehingga kita tidak merasa berat pada saat ada amalan-amalan yang diajarkan, yang disuruh oleh baginda Rasulullah, itu tidak terasa berat pada saat kita akan mengerjakannya. Salah satu contoh amal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah kita memasuki masjid dengan kaki kanan. Sekarang berapa banyak di antara kita telah mempraktekkan hal seperti itu. Pada saat kita memasuki masjid, memasuki rumah, maka masukilah dengan kaki kanan. Dan pada saat kita melakukan itu, nyatakan, oh ya Allah, inilah bentuk kecintaan saya kepada baginda Rasulullah. Saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan meneruskan tafsir surat Al-Mutaffifin karangan Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan ayat 29 sampai dengan ayat 31. Karena setiap subuh kita tidak akan memperpanjang sehingga nanti akan lupa apa yang telah dijelaskan. Semoga dengan 3 ayat yang kita bahas ini Bapak Ibu bisa menghafal, sehingga setelah kita selesai menafsirkan satu surat
alhamdulillah sudah terhafal surat yang kita baca, sehingga apa? Ada pemahaman yang kita dapatkan, sehingga lebih mudah bagi kita untuk merasakan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dari ayat tersebut. Subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza mau bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Shadaqallahul azim. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kriminalitas, kanu minal ladzina amanu yadhhakun, mereka itu menertawakan orang-orang mukmin. Ini ciri yang pertama orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kriminalitas, kemaksiatan. Pertama, mereka menertawakan apabila melihat orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka melewati orang mukmin ataupun orang mukmin melewati mereka, yataghamazun, mereka mengkedipkan mata mereka. Seperti itu. Mereka mengisyaratkan dengan mata mereka. Wa idza anqalabu ila ahlihim, dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, inqalabu fakihin, mereka itu akan sangat bergembira. Bermakna apa? Bermakna mereka tidak bergembira bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Ashur mengatakan di dalam tafsirnya di sini bahwasanya ayat ini berkaitan erat dengan bagaimana sikap dan kondisi orang-orang munafik, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, summa yaqulu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah kondisi orang-orang yang mendustakan agama. Mereka itu menertawakan orang-orang mukmin, mereka itu main mata sesama mereka, dan mereka itu bahagia apabila kembali kepada ahli mereka, kepada keluarga mereka. Dan hal ini juga berhubungan erat dengan firman Allah yang berbunyi, falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Pada saat mereka orang-orang kafir, mereka itu menertawakan orang-orang mukmin. Iz yata'ayyana ay yakuna qawluhu falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun idhum yaumul qiyamah, yaitu adalah hari kiamat. Nanti di hari akhirat, orang-orang yang menertawakan orang-orang mukmin, orang-orang yang main kedip mata dengan orang sesama mereka, dan mereka yang kembali kepada keluarga mereka dengan bahagia, maka pada hari akhirat, maka mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'bir anhum billadzina ajramu izharun fi maqamil idmar ala tariqatil iltifat. Bahwasanya diungkapkan dengan kata-kata ajramu ini menunjukkan kepada kriminalitas yang mereka lakukan pada saat mereka hidup di dunia ini. Ada beberapa hal yang mereka lakukan, seperti mereka itu menertawakan. Nah, ini merupakan perbuatan-perbuatan yang hari ini itu juga bisa dilakukan oleh manusia milenial. Contoh misalnya, pada saat pimpinan itu menyuruh kepada bawahannya untuk melaksanakan kebaikan, kadang-kadang misalnya seperti salat berjamaah, maka apa yang dilakukan? Jika ada orang yang menertawakan perbuatan tersebut, maka mereka telah mewariskan sifat jahiliyah orang-orang kafir Makkah terlebih dahulu. Maka hati-hati pada saat ada setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, kita menertawakan, maka kita termasuk di antara ayat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Mungkin dulu itu adalah perilaku orang-orang kafir jahiliyah, namun perilaku tersebut diwariskan oleh orang-orang yang hidup di milenial hari ini. Bayangkan betapa banyak hari ini begitu melihat teman-temannya pergi salat subuh berjamaah, ditertawain, ngapain lu soleh, ngapain lu baik, kok tiba-tiba kamu jadi alim, ditertawakan sama teman-temannya. Nah, perbuatan menertawakan ini merupakan warisan dari orang-orang jahiliyah pada saat melihat orang-orang mukmin. Orang-orang jahiliyah itu, mereka begitu melihat orang-orang mukmin, mereka menertawakan. Kenapa? Karena mereka merasa makamnya, kedudukannya itu jauh lebih tinggi, jauh lebih baik daripada orang-orang mukmin. Nah, perilaku ini adalah
bagaimana juga bisa terulang dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, siapa saja wal iftitah, dan pada saat Al-Quran membuka dengan kata-kata wal iftitah innal ladzina ajramu bi suratil kalam muakkad li ifadatil ihtimam. Ini menunjukkan pada saat Al-Quran membuka surat ini, ayat ini dengan kata-kata innal ladzina ajramu, ini menunjukkan bahwasanya urusan ini penting sekali. Urusan ini memang betul-betul penting. Al-ihtimam bil kalam, bahwasanya perkataan ini adalah perkataan yang sangat penting. Wazalika katsirun fil iftitahil kalam muradu i'lani. Ini menunjukkan adanya semacam pengumuman terlebih dahulu. Maka setiap Al-Quran membuka dengan kata-kata innal ladzina ajramu, ini semacam adanya pengumuman resmi, dan pengumuman tersebut adalah pengumuman yang sangat penting. Siapa di antara mereka yang menertawakan orang-orang mukmin? Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini adalah yang pertama wahum Abu Jahal, ya, wal Walid ibnu Mughirah, Abu Jahal, Walid ibnu Mughirah, Uqbah ibnu Abdul Mu'ayyid, wal Asi ibnu Al-Wa'il. Yang keempat adalah Asi ibnu Al-Wa'il, wal Aswad ibnu Abdul Yawuth, dan Aswad ibnu Abdul Yawuth, wal Asi ibnu Hisham, Asi ibnu Hisham, wal Nadir ibnu Al-Harith, Nadir ibnu Harith. Kanu yadhakuna, mereka itu mentertawain. Siapa yang ditertawain? Ammar ibnu Yasir. Ini sahabat Rasulullah SAW. Ammar ibnu Yasir. Dan siapa lagi yang ditertawakan? Khabbab ibnu Arath. Khabbab juga sahabat Rasul SAW. Wa Bilal, wa Suhaib, wa yastahzi'una bihi. Dan mereka menghina. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir ini terhadap mereka? Jangan ada di antara kalian. Ini perilaku yang masih ada hari ini. Jangan ada di antara kalian, wahai Muhammad, jangan pernah kalian itu duduk sama mereka-mereka ini. Ya, coba bayangkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy ini, mereka orang-orang kafir Mekah ini, mereka menginginkan orang-orang yang istilahnya derajatnya dari, katakanlah misalnya yang miskin, yang dari budak, itu tidak diperkenankan oleh orang mereka Nabi Muhammad untuk berbincang dengan mereka dan duduk dengan mereka. Sehingga pada saat itu ada semacam logika yang mungkin terbetik di Nabi Muhammad. Mungkin mereka, kalau seandainya saya tidak duduk dengan mereka, orang-orang kafir ini akan beriman. Tapi itu ditegur langsung oleh Allah. Kenapa? Karena ini digambarkan bahwasanya siapapun mereka yang mengikutimu itu jauh lebih mahal. Nah, hari ini berapa banyak perilaku-perilaku seperti ini terjadi di dalam dunia kita yang hari ini, di tahun 2022. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan, nanti kamu jangan duduk ngopi ya sama si fulan. Kamu ya jangan duduk, kalau bahaya kalau duduk sama dia, nanti kamu itu akan bahaya. Nah, hal-hal seperti ini masih berlaku dengan warna dan corak yang sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal itu adalah perilaku yang dilakukan oleh Abu Jahal, Walid ibnu Mughirah, Uqbah. Mereka inilah yang memisah dan memecah belahkan umat Islam, orang-orang mukmin, dan mereka lah yang menghina orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga suatu hari pada saat mereka mendengarkan suara Bilal berazan di Makkah, mereka sangat-sangat terhina. Coba bayangkan, mereka mengatakan, kalau seandainya ibuku masih hidup, maka mungkin dia akan menanam dirinya hidup-hidup mendengarkan suara seorang hitam legam berdiri di Ka'bah untuk berazan. Begitulah ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Mekah. Mereka sama sekali tidak mau mengakui adanya kesamaan, equality, adanya kesetaraan. Sedangkan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Semua kita ini adalah sama. Yang membuat kita berbeda di hadapan Allah itu adalah ketakwaan kita. Apa yang kita persembahkan kepada Allah, itulah yang akan membuat kita itu jauh lebih baik di mata Allah. Wal ijram irtikabul jurm wa huwa al-ithmun 'azim.
Yang dimaksud dengan kriminalitas di sini berbuat dosa ini adalah al-ismun azim, dosa-dosa besar, wa a'zamul ijram al-kufr, dan sebesar-besarnya dosa itu adalah kekufuran. Namun ada hal yang menarik pada saat kita mempelajari apa yang membedakan antara kufur dengan munafik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kalau orang-orang kafir, pada saat kita menceritakan, pada saat mereka melihat perilaku kita, dia akan begitu mudah untuk beriman. Salah seorang teman sewaktu saya di Belanda, dia masuk Islam tok karena membaca dan mengetahui ada hukum haid di dalam Al-Quran. Coba bayangkan, dia tidak pernah menyangka ternyata Al-Quran itu begitu peduli terhadap wanita. Tidak ada kitab suci lain, kata dia. Kok ada, kok bisa ya Al-Quran, kitab suci kalian itu menceritakan tentang wanita dan mengatur begitu jelas. Ini membuat seseorang itu terketuk pintu hatinya dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Islam itu adalah suatu agama yang paling rasional, agama yang paling mudah, agama yang paling gampang. Beda sama orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu paling parah. Udah tahu dia Islam benar, tapi dia masih banyak sekali alasan-alasan yang membuat dia itu tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah. Ini yang paling bahaya. Bahkan Abdullah bin Salul salat di belakang Nabi tepatnya. Bayangkan, salat subuh di belakang Nabi. Tapi dia salat subuh hanya untuk mencari kesalahan orang mukmin, hanya untuk menebarkan fitnah. Itulah bedanya orang-orang munafik dengan orang-orang yang kafir. Orang kafir itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan hidayah. Pada saat mereka mendengarkan sesuatu yang benar dari Islam, maka mereka begitu mudah untuk bisa menerimanya. Berbeda sekali dengan orang-orang munafik. Pada saat mereka sudah mengetahui tentang Islam, tapi mereka mencari alasan, beribu macam alasan untuk tidak mau beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ta'diyatun fi'lin yadhakun ila al-ba'th 'ala ad-dhahk bi harfin min, ya, bahwasanya adanya makna yadhakun minhum yadhakuna min halihim, mereka itu menertawakan tentang keadaan mereka. Fakanal musyrikuna li batarihim yahzauna bil mu'minina wa mu'dhum ad-du'afa ahlul Makkah. Kenapa mereka menertawakan orang-orang mukmin tersebut? Dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang miskin, orang yang hina, orang yang rendah sukunya, derajatnya di Mekah, sehingga orang-orang kafir ini mereka menginginkan, mereka tidak mau beriman kepada Islam, takut kehilangan powernya, takut kehilangan followernya, takut kehilangan derajatnya. Sehingga kalau misalnya kita membaca buku manajemen Rasulullah Al-Idarah fi ahdi Rasulillah, itu dijelaskan seorang kepala suku itu berhak untuk mengambil pajak, berhak untuk mengatur semua bawahannya. Jadi mereka mengkhawatirkan hal-hal seperti ini tidak bisa lagi dia lakukan pada saat dia masuk Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, at-taghamur tafa'ul min al-ghamar wa yutlaqu 'ala al-habs syai' bil yad habsan makinan, yaitu pada saat seseorang itu melakukan perbuatan yang membuat dia itu menyimpan sesuatu pada kekuasaannya. Wal makna idza marra al mu'minina bil ladzina ajramu wa hum fi majalisihim yataghamazuna al mujrimuna hina marul mu'minin, bahwasanya pada saat orang-orang mukmin melintas di majelisnya orang-orang kafir, maka mereka itu saling mengkedipkan mata. Saling mengkedipkan mata ini bahaya, ya. Kenapa? Karena ada makna konotasi merendahkan. Berapa banyak hari ini misalnya, ini mohon maaf nih, ini kita harus memperbaiki sama-sama perilaku kita. Jangan sampai begitu lewat teman pas kita lagi duduk langsung kita kedip-kedip mata seperti ini. Ini termasuk di antara orang-orang yang masih mewariskan sifat jahiliyah. Kenapa seseorang itu bisa mengkedipkan matanya misalnya seperti itu? Mungkin ada sesuatu yang rendah dari dia, mungkin ada sesuatu yang memang ingin dihina, sehingga mereka saling main mata seperti itu. Nah, ingat ayat ini, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang
dinyatakan di dalam Al-Quran dari golongan orang-orang mujrimun, dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Wal inqilab, yang dimaksud dengan kembali, ar-ruju' ila mawdhu'il ladzi ja'a minhu, yaitu kembali dari tempat yang mereka datang. Ini yang dimaksud dengan inqilab. Beda bahasa Arab dengan raja'a dengan inqalaba. Ya, penggunaan kata-kata kosa Arab itu sangat-sangat tepat. Kalau misalnya inqilab dikatakan di sini adalah seseorang kembali dari tempat dia pergi, itu baru pakai dengan kata-kata inqilab, bukan dengan kata-kata raji'tu ilal bait. Itu bisa jadi saya bukan dari rumah, atau saya berada dari tempat yang lain lalu saya kembali ke rumah. Tapi kalau kata-kata inqilab itu pasti mereka kembali dari tempat mereka pergi di awalnya. Wal makna idza raja'a alladziina ajramu ila buyutihim wa khalasu ma'a ahlihim tahaddatsu ahaditsul fakihah ma'ahum bidzikril mu'minina wa dhimmahum. Dan apabila mereka kembali dari tempat, misalnya melihat orang-orang mukmin bersama orang mukmin, lalu mereka kembali ke rumah mereka, mereka menceritakan tentang bagaimana jeleknya orang-orang mukmin. Ini hal yang paling tidak baik. Kita pada saat misalnya seperti ini berkumpul di kantor, di tempat manapun, duduk di warung kopi, lalu kita mendengarkan apa yang dibicarakan, pulang ke rumah lalu langsung kita upat tadi pertemuan tadi. Apa itu tadi kawan, enggak jelas dia begini, kita jelaskan semuanya kepada keluarga kita. Jadi cukuplah pelajaran bagi kita semuanya pada saat kita mendengarkan apapun di luar itu, tidak usah semuanya kita sampaikan kepada rumah tangga kita. Tidak usah kita menyampaikan apalagi hal-hal yang jelek. Kenapa? Karena kita teringat dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Nah, jangan sampai kita termasuk di antara 3 sifat orang-orang yang melakukan kriminalitas, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang pertama sekali adalah menertawakan orang-orang mukmin, yang kedua main kedip mata, dan yang ketiga menceritakan tentang keburukan orang mukmin kepada keluarga kita. Walaupun ini kondisinya dulu pada masa jahiliyah, namun ini bisa diwariskan oleh orang mukmin hari ini. Sehingga dengan kita mempelajari 3 ayat ini, semoga kita lebih dekat lagi kepada Allah dan semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.